Assalamualaikum teman-teman rajut, ketemu lagi dengan channel saya Sulis Setiawati, dan tutorial kali ini mengenai tas rajut yang bersekat. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama saya akan membuat alas dan juga sebagai badan tas. Pertama buatlah slip knot dulu dengan cara seperti ini. Kita tarik, kemudian buatlah rantai sebanyak 38 buah. Setelah ke-38 rantai sudah jadi, langkah selanjutnya atau lingkar yang pertama, kita buat 3 single crochet pada lubang rantai yang kedua. 1 2 1 2 dan 3. Beri marker pada lubang rantai yang pertama atau lubang rantai yang ketiga. 1 2 dan 3. Begitu juga untuk lubang rantai yang pertama dari hapen, soalnya nanti dia bakal menjadi bagian oval yang akan terus bertambah tiap kita naik lingkaran atau tiap kita naik baris. Kemudian selanjutnya buatlah 1 single crochet untuk 35 lubang selanjutnya. Setelah mencapai pada lubang yang ke-35, hasilnya seperti ini, dan pada lubang yang terakhir sama dengan bagian lubang yang pertama tadi ya teman-teman, yaitu isilah pada lubang yang terakhir ini dengan 3 single crochet. 1 2 dan 3. Dan langkah selanjutnya sama dengan langkah sebelumnya, yaitu 1 single crochet pada 35 lubang selanjutnya, namun secara back loop. Ini kita skip karena ini tadi udah diisi dengan 3 single crochet. Kita langsung masuk pada lubang yang kedua. 1 2. Ini ya teman-teman, kita lakukan secara back loop. 1 2 3 4 5 dan seterusnya hingga sampai pada lubang yang awal tadi. Ya, ini kita udah masuk pada lubang yang terakhir dan kita ketemu pada lubang single crochet yang awal, dan kita akan masuk pada lingkar yang kedua atau baris yang kedua. Lepas markernya, kemudian tiap lubang ini atau 3 lubang ini isilah dengan 2 single crochet back loop. 1 dan 2. Jangan lupa pasang kembali markernya. Ulangi lagi lubang selanjutnya secara back loop ya teman-teman, jangan lupa.
1 dan 2. Lepas marker, isi dengan single crochet back loop 1 dan 2. Pasang kembali markernya. Selanjutnya akan saya skip ya teman-teman, untuk saya hanya akan menunjukkan bagian oval, kemudian single crochet yang ada di bagian lurusnya. Dan ini sih teman-teman untuk lingkar yang kedua. Kemudian kita masuk pada lingkar yang ketiga. Lepas dulu markernya, kemudian isilah masing-masing lubang ini dengan menggunakan 2 single crochet. Ini jumlah lubangnya ada 6, jadi total pada bagian oval itu ada 12 single crochet back loop. 1 2. Pasang kembali markernya pada lubang yang kedua dari hakpen. Kita ulangi lagi ya teman-teman, yaitu 2 single crochet untuk 5 lubang selanjutnya. 1 2 1 2 1 2. Lepas marker, isi dengan 2 single crochet back loop. 1 2. Pasang kembali markernya seperti ini. Selanjutnya ialah 1 single crochet back loop untuk 3 5 lubang selanjutnya di sini ya teman-teman. Dan untuk bagian oval yang berlawanan ini juga sama, yaitu 2 single crochet untuk 6 lubang selanjutnya, kemudian 35 single crochet back loop. Kita ulangi pola ini ya teman-teman sebanyak 1 kali lagi, yaitu 2 single crochet untuk 6 lubang selanjutnya pada bagian oval, sedang pada bagian horizontalnya yaitu 1 single crochet back loop sebanyak 35 buah. Dan ini hasilnya untuk lingkar yang ketiga. Kemudian kita masuk pada lingkar yang keempat. Kita lepas dulu markernya teman-teman. Dan untuk bagian oval ini, untuk lingkar yang keempat ini kita akan melakukan pola 21, yaitu increasing pada lubang yang pertama, yaitu 2 single crochet back loop. Kemudian pada lubang yang kedua diisi dengan 1 single crochet back loop. Ya, kita mulai aja teman-teman, yaitu 2 single crochet back loop untuk lubang yang pertama, 1 dan 2. Pasang kembali markernya. Selanjutnya 1 single crochet back loop. Kita ulangi lagi ya teman-teman, pola ini, pola 21 ini sebanyak 5 kali lagi.
Ialah 1 single crochet back loop pada 35 lubang selanjutnya, dan ulangi pola ini ya teman-teman sebanyak 1. Untuk lingkar yang keempat hasilnya seperti ini ya teman-teman, dan kita masuk pada lingkar yang kelima. Kita lepas markernya dulu. Untuk lingkar yang kelima ini polanya yaitu 2 single crochet back loop, kemudian 1 single crochet back loop, dan 1 single crochet back loop, yaitu 2 1 1. Ya, kita mulai lagi. Pada lubang yang pertama isilah dengan 2 single crochet back loop, 1 dan 2. Pasang kembali markernya, kemudian 1 single crochet untuk 2 lubang selanjutnya, 1 dan 2. Ulangi pola ini teman-teman untuk 5 kali lagi, 1 dan 2. Kemudian 1 single crochet back loop untuk 2 lubang selanjutnya, 1 dan 2. Lagi kita lakukan increasing, 1 2. Kemudian 1 single crochet back loop untuk 2 lubang selanjutnya, 1 dan 2. Dan ini hasilnya untuk lingkar yang kelima, dan kita akan masuk pada lingkar yang keenam ya teman-teman. Lepas markernya dulu, kemudian kita akan menggunakan pola 2 single crochet, kemudian 3 single crochet. Ya, kita mulai aja teman-teman. Pertama isilah 1 single crochet untuk 3 lubang pertama, 1 2 dan 3. Kemudian kita pasang markernya pada lubang ketiga, 1 2 3. Kemudian kita akan melakukan increasing pada lubang selanjutnya, 1 dan 2. Ya, ulangi pola ini ya teman-teman, yaitu 3 single crochet kemudian increasing sebanyak 5 kali lagi, 1 2 dan 3. Kemudian increasing, 1 2 dan 3. Increasing, 1 2 3. Increasing. Bisa kita balik ya teman-teman. Ini increasing dulu, kemudian 1 2 3. Increasing, 1 2 1 2 dan 3. Pasang kembali markernya, dan untuk bagian oval untuk lingkar yang kelima ini jumlah totalnya ada
30 single crochet back loop. Kemudian kita lanjutkan dengan 1 single crochet back loop untuk 35 lubang selanjutnya. Kita ulangi pola ini teman-teman sebanyak 1 kali lagi. Untuk lingkar selanjutnya kita tinggal menambahkan lagi dari pola yang sebelumnya. Jadi untuk lingkar ke-7 itu 41, lingkar ke-8 51, lingkar ke-9 61, dan begitu terus seterusnya hingga mencapai lebar yang kita inginkan. Setelah mencapai pada lebar 31 cm, kemudian langkah selanjutnya ialah finishing, yaitu berilah lem pada bagian rajutan. Lakukan hal yang sama untuk bagian busa atinya. Berilah lem, biarkan mengering, kemudian tempel. Setelah keduanya udah kering lemnya, langkah selanjutnya ialah kita tempelkan busa atinya seperti ini. Dan langkah selanjutnya ialah kita akan memasang busa ati yang ukurannya 15 cm dan untuk panjangnya 31 cm yang akan kita pasang pada bagian posisi tengah-tengah seperti ini. Jadinya dia ada di posisi tengah-tengah dari project ini. Pertama kita beri lem dulu ya teman-teman, untuk bagian busa ati yang hitam dan busa ati yang putih. Berilah lem. Begitu juga untuk busa atinya. Biarkan mengering. Kemudian tempel. Pastikan posisinya ada pada bagian tengah. Biasanya kan seperti ini. Jadi pada bagian tengah badan rajutan ini ada busa ati yang kita tempel lagi seperti ini. Dan langkah selanjutnya ialah kita akan membuat sekat. Sekatnya seperti ini. Caranya yaitu kita ambil gulsin seperti ini yang panjangnya 24 cm dan 15, kemudian dilapisi dengan kain keras dengan panjang 12 cm dan 15 cm. Bahan yang saya perlukan yaitu kain keras yang berbentuk seperti ini, ukurannya yaitu 15 kali 17 dan 2 buah gulsin seperti ini. Dan semua bahan ini kita lem sesuai dengan bentuk kain kerasnya, dimana tiap ujung pada bagian tutupnya itu melengkung seperti ini.
seperti ini, lalu jahit bagian tutup tas ini pada bagian tengah-tengah project seperti ini. Jadi dia ada di bagian tengah-tengah dari badan tas. Langkah selanjutnya ialah pemberian inner pada bagian badan tas. Tinggal kita pasangkan innernya seperti ini, kemudian jahit mengeliling. Dan inilah hasil akhirnya teman-teman, akan berbentuk seperti ini tasnya. Dan dari oval tersebut dapat menjadi tas yang berbentuk seperti ini dengan ada sekat-sekat seperti ini. Ya, untuk dalamnya akan seperti ini. Terdapat 3 sekat yang dapat digunakan atau dapat dimasukin benda-benda kebutuhan sehari-hari aja teman-teman. Kalau untuk benda yang besar dia nggak bakal muat. Ya, bisa digunakan untuk tas tangan seperti ini. Tapi kalau teman-teman pengen dimodifikasi dengan menggunakan handle juga bisa, tinggal kita menggunakan ring handle yang instan, tinggal kita tancapkan aja pada bagian sisinya ini, kemudian diberi rantai. Demikian tutorial dari saya mengenai tas rajut yang bersekat. Semoga bermanfaat untuk teman-teman rajut semua. Selamat berkreasi, have a good day, and wassalamualaikum.